Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Pidato Jokowi, satu batu menyambit keras 4 kepala sekaligus. Sekali lagi, kita harus mengacungkan jempol pada langkah politik Jokowi yang cerdas, cermat, tepat, murah, dan yang lebih menarik lagi, berintegritas. Hari ulang tahun Partai Golkar sedianya adalah perhelatan untuk merayakan dan melambungkan nama dan citra Partai Golkar. Mengadakan pesta sebesar ulang tahun sebuah partai besar, mengumpulkan begitu banyak tokoh besar nasional, serta disorot banyak media, adalah sebuah perhelatan yang memakan biaya yang mahal. Sedianya, Ketua Umum Golkar adalah sosok yang menjadi pusat perhatian. Tapi di acara ulang tahun Golkar ke-58 kemarin, Jokowi mencuri perhatian itu secara nasional, bahkan bisa jadi secara internasional. Jokowi has stolen the thunder of Golkar. Banyak tokoh yang menganggap kalau menyampaikan komentar di sela-sela kegiatan saat dikerumuni wartawan adalah cara yang efektif. Apapun yang mereka sampaikan pasti diberitakan, tergantung judul yang ditulis oleh si wartawan. Tapi menyampaikan pesan atau komentar di sela-sela kegiatan itu hal yang lumrah dan sangat biasa. Tak memerlukan keberanian, karena di sela-sela itu adalah momentum bersama. Secara testik, nilainya 0. Tapi menyampaikan pesan di mimbar pidato sebuah acara ulang tahun, yang seharusnya menyampaikan doa dan harapan bagi yang berulang tahun, adalah satu tindakan yang membutuhkan keberanian. Bagaimana pesan itu bisa disampaikan tanpa menyinggung perasaan yang punya perhelatan? Dan Jokowi melakukannya dengan sangat baik dan elegan. Mayoritas media dan juga kawan-kawan penulis siwat lain menyoroti perkataan Jokowi yang menyindir Surya Paloh yang tidak cermat, tidak teliti, tidak hati-hati dan sembrono dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusungnya di Pilpres tahun 2024 nanti. Namun, jika kita telaah lebih dalam lagi, pidato Jokowi di HUT Golkar itu telah banyak menyambit kepala pihak-pihak yang membuat masalah di NKRI ini. Karena itulah, judul di atas saya tulis, Pidato Jokowi, satu batu menyambit 4 kepala sekaligus. Kepala siapa saja yang sudah kena sambit Jokowi secara keras? Ini dia. Pertama, jelas Surya Paloh dan Partai Nasdemnya yang telah melanggar sumpahnya sendiri. Pidato Jokowi menjadi bagian dari aset yang ditimpakan pada Surya Paloh dan Nasdem. Karena Surya Paloh pernah sesumbar bersumpah mengatakan, terkutuklah kami termasuk diriku ini, kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Lalu yang dia pilih untuk memimpin perbaikan bangsa seorang Anies Baswedan, yang notabene telah nyata 5 tahun memimpin Jakarta, tapi melakukan pengerusakan luar dan dalam. Pernyataan Jokowi yang seakan memberi saran pada Golkar, sebagai partai yang sudah sangat dewasa, 58 tahun, adalah sambutan telak tanpa pantulan di kepala Surya Paloh dan Nasdem. Kepala kedua yang Jokowi sambit keras tentu saja kepala Anies Baswedan. Pidato Jokowi yang penuh dengan sinyal-sinyal secara tidak langsung bisa diartikan sebagai satu jawaban yang selama 5 tahun tidak terjawab, yaitu alasan mengapa Jokowi memecat Anies dari Menteri Pendidikan. Kata benar yang digunakan Jokowi dalam kalimat pilih tokoh yang benar. Secara otomatis
membuat kita menghubungkannya pada Anies Baswedan yang juga dikenal dengan jabatan gak benar sebagai pengganti gubernur. Jokowi tidak menggunakan kata salah, tepat, mumpuni, dan kata lain yang lebih politis, bahkan kata benar. Dengan bunyi huruf vokal A pun tidak dipilihnya. Dan selama ini, Jokowi tidak pernah sekalipun, baik serius maupun bercanda, mengomentari istilah gak benar yang begitu ramai diteriakan oleh netizen plus 62. Ketidakbenaran Anies Baswedan adalah alasan mengapa Jokowi memecat Anies yang sewaktu menjadi Menteri Pendidikan. Dia berani membangkang pada pemerintah presiden sebagai atasan. Kita tahu, berkali-kali Jokowi mengatakan bahkan menekankan bahwa tidak ada misi menteri. Yang ada adalah misi presiden. Dan Anies Baswedan, selama menjadi Menteri Pendidikan, dia lebih mengedepankan misi pribadinya, memanfaatkan jabatan menterinya sebagai batu loncatan menuju karir politik yang lebih tinggi. Anies lebih mempromosikan misi-misi pribadinya, seperti program mengantar anak ke sekolah di hari pertama, menghilangkan perpeloncoan, ketimbang mempromosikan kartu Indonesia Pintar. Pada analogi pilot, secara gamblang Jokowi mengarahkan setiap orang yang hadir dan juga rakyat Indonesia untuk berpikir bahwa Anieslah pilot yang kedua, yang menawarkan tawaran yang menggiurkan tapi tidak masuk akal. Ini mengingatkan saat kita pada debat cagup di Pilkada Jakarta, di mana Anies memaparkan skema perumahan di mana ada 1.000 rumah yang dijual dan ada 1.000 anak muda yang membutuh rumah, dan Pemprov DKI akan hadir menjadi jembatan keduanya. Lalu di debat Ahok dengan hitungan angka, bahwa yang Anies tawarkan sangat tidak masuk akal, karena jika harga setiap rumah yang dijual 300 juta rupiah, maka Pemprov DKI harus menyediakan dana anggaran sebesar 300 triliun rupiah. Uangnya dari mana? Tapi Anies menjawab, ini hanya masalah keberpihakan. Kalau gubernur yang putus asa akan menghitung angka, kalau gubernur yang memiliki keberpihakan pasti mencari solusi. Dan faktanya, program Anies Rumah DP 0 rupiah pun gagal total. Kepala ketiga yang disambut Jokowi adalah mereka yang memfitnah Jokowi terkait ijazah SD, SMP, dan SMA-nya yang palsu. Cukup singkat tapi sangat mengena, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini, teman saya SMP. Sungguh recehan fitnah yang dilemparkan pada Jokowi ini. Jika Jokowi sosok baru dalam panggung perpolitikan Indonesia, bisa mungkin adanya pemalsuan ijazah, seperti kasus yang menimpa anggota DPR. Tapi karir Jokowi sebagai kepala daerah sudah dimulai dari menjadi wali kota, dan hanya orang-orang yang dengki yang memiliki penyakit hati, yang terus menemukan bara atas fitnahan murahan tersebut. Kepala keempat yang disambut Jokowi adalah Kepala Abu Rizal Bakri. Kalimat Jokowi yang mengatakan, saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah, karena harga batu bara lebih dari $400. Apakah Presiden Jokowi sedang berusaha menagih utang pada Abu Rizal Bakri atas pinjaman uang penggantian kerugian warga Sidoarjo yang terkena lumpur lapindo hingga mencapai 1,5 triliun rupiah. Perusahaan Bakri yang menggeluti usaha pertambangan batu bara adalah pihak yang paling diuntungkan dengan naiknya harga batu bara di level tertinggi sepekan terakhir ini. Bayar dong utangnya. Wajah cerah jangan hanya karena meraup keuntungan besar, tapi lupa bayar hutang. Jokowi tahu dan paham bahwa ini adalah cara ulang tahun Golkar. Tapi untuk menyambut semua orang yang telah menyerang dia, Jokowi tak akan pernah mengadakan jumpa pers hanya untuk memberikan tanggapan pada hal-hal yang recehan, tapi berceceran di mana-mana. Sebagai presiden, siapa yang akan memprotes dia jika dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membalas lawan-lawan politiknya di acara hajatan orang?
Apalagi panggung, podium dan waktu diberikan dengan sengaja kepada Jokowi. Dan jika setelahnya isi pidato Jokowi membuat jagat maya dan jagat nyata Indonesia ramai, memang itu yang diharapkan. Artinya, rakyat peduli terlepas apapun yang didebatkan. Keren Pak Jokowi, menyikat habis semua lawan hanya dengan satu gebrakan.